warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh berbahagia kita bisa berkumpul di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sangat berharap perkumpulan kita ini menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang bertemu karena Allah, bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, yang dimana mereka termasuk dari orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Rajulani tahabba billah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Itu dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang mereka bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Syariat Islam merupakan syariat yang sempurna dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Kita dapati ternyata syariat siyam, puasa, bukanlah syariat khusus umat Islam, bahkan telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat-umat terdahulu, terhadap kaum-kaum dari nabi-nabi terdahulu. Ini menunjukkan akan pentingnya syariat puasa dan memiliki hikmah-hikmah yang sangat banyak. Hikmah yang lain disebutkan oleh para ulama, yaitu bahwasanya seorang yang berpuasa maka dia akan lebih perhatian terhadap orang-orang yang miskin. Dia bisa merasakan bagaimana rasa lapar yang dirasakan oleh saudara-saudaranya sama muslim yang mungkin terkadang tidak tahu apa yang harus mereka makan setiap harinya. Para ulama menyebutkan, tatkala seorang berpuasa, dia bersabar dengan menahan rasa lapar dan menahan rasa haus, maka kesabarannya ini niscaya akan bisa menjauhkan dia dari rasa lapar dan rasa haus yang dirasakan oleh orang-orang yang diadab di neraka jahanam. Tatkala dia mengingat bagaimana rasa lapar dan rasa haus yang akan menimpa para penduduk neraka jahanam, maka akan mudah bagi dia untuk menjalani rasa lapar dan rasa haus tatkala dia sedang melaksanakan ibadah puasa. Oleh karenanya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh, maka seakan-akan dia berpuasa 10 bulan. Dan kita tahu bahwasanya 1 tahun ada 12 bulan. Jadi karena 1 hari dilipat gandakan seperti 10 kali, maka barang siapa yang berpuasa sebulan penuh, seakan-akan dia berpuasa selama 10 bulan. Kemudian ditambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, yang mewakili 2 bulan yang tersisa. Sehingga barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'an nama shamat dahar, maka seakan-akan dia berpuasa selama setahun penuh, sehingga dia senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia dinilai senantiasa berpuasa setiap hari. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagian daripada hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para ulama tentang disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Wa sufidatis syayatin, bahkan setan-setan dibelenggu. Oleh karenanya kalau antum perhatikan hadis ini, benar-benar bulan Ramadan itu dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar membuat kaum muslimin semangat untuk beribadah. Sampai rahmat Allah diturunkan, kemarahan Allah diredakan, kemudian setan-setan dibelenggu, ya. Ini suatu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengkondisikan bulan Ramadan agar kaum muslimin bisa berlomba-lomba beribadah di bulan tersebut, karena ini merupakan musim panen bagi kaum muslimin. Kita tahu jika ada misalnya pameran, ya, pameran perdagangan, pameran buku atau pameran tertentu yang di situ akan datang banyak para pembeli, kita dapati para pedagang begitu bersemangat untuk berjualan di hari-hari pameran tersebut. Mereka benar-benar berusaha ekstra kerja keras agar bisa meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya, mengingat waktu pameran terbatas. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian waktu di antara 1 tahun untuk memotivasi kaum muslimin untuk beramal saleh. Di antaranya tatkala bulan Ramadan. Tatkala bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan bulan tersebut dengan diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai setan-setan juga dibelenggu. Setan-setan juga dibelenggu, ya. Meskipun ada beberapa pendapat dari para ulama tentang makna dibelenggunya para setan. Karena dalam satu lafaz disebutkan maradatus syayatin, yang dibelenggu adalah gombong-gombong jin. Ada yang mengatakan bahwasanya seluruhnya dibelenggu, tidak
sekali setan-setan dari golongan jin. Yang aktivitas setan-setan dari golongan manusia. Yang mereka adalah murid-murid dari setan-setan dari golongan jin. Mereka sudah dididik selama 11 bulan, maka pada bulan Ramadan mereka bisa beraktivitas sendiri, bahkan mengganggu yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kenyataan yang kita lihat bahwasanya aktivitas kemaksiatan pada bulan Ramadan memang semakin sedikit ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah mengkondisikan bulan tersebut sehingga mempermudah kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya kemaksiatan itu bukan hanya timbul dari gangguan setan, bisa juga dari hawa nafsu manusia itu sendiri ya, yang telah terlatih untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.